Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa nazala fihi al-Qur'an hudaw wa burhan lil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang kita rasakan hingga detik ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula nikmatnya akan ditambah di kemudian harinya. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jum'ah yang berkah ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semaksimal mungkin apa-apa yang dilarang olehnya. Harapannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Kita tinggal menghitung beberapa hari ke depan bulan yang penuh berkah ini meninggalkan kita. Ramadan, banyak para ulama bahkan Nabi pun memberikan keterangan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan. Namun tidak semua orang mau dan siap untuk mendapatkan itu semua. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada salah satu ulama yang bernama Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumadi, yang beliau wafat tahun 1992. Ulama terkenal dari negara Maroko, yang mana beliau membuat sebuah kitab yang berjudul Ghayatul Ihsan. Dalam subbab judulnya, beliau memberi judul Al-Mahrum Man Hurrima Khiyara Ramadan, yakni orang-orang yang ditutupi atau yang haramkan mendapatkan kebaikan daripada bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu kita bertanya-tanya ketika Allah memberikan segala apa yang diminta hambanya di bulan Ramadan, namun ada golongan-golongan yang tidak akan mendapatkan kebaikan bulan Ramadan ini. Dan beliau Syekh Abdullah mengungkapkan dan menukil dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ajrah yang bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ihdarul mimbar, mendekatlah mimbar wahai para sahabatku. Fahadarna, maka para sahabat ketika itu mendekati mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam martaqad darajata, ketika akan menaiki anak tangga pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan berkata amin. Falam martaqad darajata saniyah, dan ketika menaiki anak tangga kedua, qala amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata amin. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki anak tangga ketiga pun, Rasulullah menjawab amin. Para sahabat bertanya-tanya, falamma nazala ya Rasulullah, dan ketika turun dari atas mimbar, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, laqad sami'na minka, kami telah mendengar dari engkau, ma kunna nasma'uhu, yang mana kami tidak memahami hakikatnya mengapa kau aminkan daripada suara yang tidak pernah kami dengar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali, sesungguhnya Jibril berkata kepadaku, wahai para sahabat, faqala bu'ida liman adraka Ramadan falam yufarulah, maka celakalah dan dilaknatlah orang-orang yang hidup dan mendapati bulan Ramadan, namun ketika selesai bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahwa Ramadan memang betul mendatangkan keberkahan, namun kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam tentulah harus diutamakan, terutama ibadah puasa kita. Sudahkah ibadah puasa kita tidak hanya menahan haus dan dahaga belaka? Sudahkah puasa kita memikirkan nasib orang-orang di bawah kita? Sudahkah puasa kita memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaganya saja. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bulan Ramadan juga harus diisi dengan salat yang lebih baik lagi. Jika biasanya kita tidak salat berjamaah, maka seyogyanya kita lebih mendahulukan jamaah kita. Jika kita biasanya salat hanya yang wajib saja, maka pada bulan Ramadan ini tentunya yang sunnah-sunnah pun kita tunaikan. Kemudian zakat kita, ada satu zakat yang memang dikhususkan ditunaikan pada bulan Ramadan ini, yaitu zakat fitrah kita, di mana zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa kita, maka kita harus tunaikan maksimal sebelum khatib Idul Fitri naik mimbar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada juga zakat mal, yang mana itu untuk membersihkan harta-harta kita. Namun hal-hal wajib tersebut atau zakat adalah merupakan hal yang wajib. Namun ada sedekah, infak, wakaf, yang mana semua itu adalah sedekah-sedekah yang bersifat sunnah, yang mana ketika kita amalkan pada bulan Ramadan ini, tentulah Allah lipat gandakan pahala-pahala tersebut. Jika sedekah hakikatnya akan memberikan dampak pada orang-orang yang masih hidup, maka wakaf inilah yang akan memberikan dampak sebagai sedekah jariyah.
yaitu sedekah atau harta yang mampu menembus ruang dan waktu, yang tidak hanya bermanfaat ketika orangnya sudah sedang hidup di atas muka bumi ini, namun juga tetap bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini semua terus akan mengalir pahalanya sampai nanti hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dunia ini hanyalah sementara bagi kita, dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempersiapkan perbekalan dengan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sebuah petuah atau sebuah nasihat daripada orang-orang Arab yang mengatakan, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan beratnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan segala perbekalannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan akhirat kelak, setidaknya kita berkaca bagi orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang dahulu gagah perkasa, pada akhirnya harus masuk kepada bumi atau tanah yang kita tanam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka perlulah ini semua kita lakukan agar kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Ketika Rasulullah SAW menaiki anak tangga kedua, maka sesungguhnya Jibril pun berdoa, bu'ida liman dzukirtu indaka falam yusalli alaika. Maka dilaknatlah atau orang-orang yang mana disebutkan bersolawat kepadamu, namun tidak orang-orang tersebut bersolawat kepadamu. Jika disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang beriman pasti mengucapkan solawat kepadanya. Ini membuktikan bahwa kita umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Betapa cintanya Nabi kita. Ini menunjukkan ketika Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menundukkan wajahnya. Kemudian Nabi Muhammad menundukkan wajahnya dan Allah mengangkat irfa' raksaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, angkatlah kepalamu wahai kekasihku. Namun Nabi tidak mau mengangkat sampai Allah berfirman, angkatlah dan akan kukabulkan apa yang engkau minta. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Allah, zat yang maha daripada yang maha, aku memohon untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku, dan aku tidak akan masuk surga sebelum umatku masuk kepada surgamu, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya cintanya Nabi kepada kita, tentu kita harus balas. Setidaknya kita memperbanyak sholawat pada bulan Ramadan ini dan bulan-bulan di luar Ramadan. Dan golongan yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW menaiki anak tangga ketiga, malaikat Jibril pun berkata, bu'ida liman adraka abawahu al-kabir au ahaduhuma falam yughfarulah falam yadkhulahul jannah. Yang mana sungguh dilaknat seorang anak yang mendapati atau diberi rezeki mempunyai orang tua hingga lanjut usia, namun itu semua tidak mampu memasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika kita melihat hal tersebut, ini membuktikan bahwa barang siapa
anak yang mau mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka balasan dari Allah adalah surga. Namun banyak dari kita melihat di lapangan saat ini, antar anak saling memojokkan, saling melempar tanggung jawab. Padahal hakikatnya orang tua sudah mati-matian mencari rezeki, menghidupi anak serta istrinya, itu semua dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Namun balasan kita sebagai seorang anak apa jika kita hanya merawat beliau ketika usia senja, kita ogah-ogahan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jangan sampai kita diberi julukan sebagai anak yang durhaka, mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga kecil kita, sedangkan orang tua kita tertatih-tatih, baik dari segi ekonominya, baik dari segi kesehatannya, maupun dari segi perhatiannya. Hakikatnya orang tua kita yang sudah senja butuh lebih perhatian daripada anak-anaknya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka di kesempatan bulan yang berkah ini, jika hadirin berasal bukan dari kota Jakarta, seyogyanya kita bisa pulang ketika kita mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia. Ini semua kita lakukan karena waktu itu tidak lama. Waktu itu cepat berlalu. Kita akan menyesal ketika kedua orang tua kita telah mendahului kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh berkah ini membawa keberkahan serta ampunan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pribadi yang lebih saleh lagi. Anak-anak kita dijadikan pribadi yang salehah, bermanfaat bagi nusa bangsa serta agamanya. Sekian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran dalam diri dan hati kita dan peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari tiga golongan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.